Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dan keberkahan. Ini merupakan momen yang sangat istimewa bagi kita sebagai umat muslim. Semoga dengan menjalankan ibadah puasa, kita dapat memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat hubungan kita dengan Allah dan sesama. Saya, Dr. Asfayana, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, kali ini dalam rangka Gerakan Energi Ramadan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia yang ke-6. Pada kesempatan kultum kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu tema. Semoga dapat memberi manfaat dan memperdalam pemahaman kita tentang ajaran Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Di kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama tentang pentingnya menjaga konsumsi yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks konsumsi daging dan susu. Islam mengajarkan kita untuk memperhatikan kesehatan tubuh sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik. Dalam perspektif Islam, makan dan minum tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan yang memberikan manfaat bagi tubuh maupun jiwa. Dalam kultum kali ini, mari kita pelajari bersama bagaimana prinsip-prinsip konsumsi seimbang, terutama dalam hal mengkonsumsi daging dan susu, dapat mendukung kesehatan kita secara holistik sesuai dengan tuntunan agama. Kesehatan adalah nikmat terbesar yang seringkali kita lupakan. Seperti sebuah smartphone yang baterainya bisa habis, tubuh kita pun memerlukan pengisian ulang energi yang cukup seimbang. Namun, bayangkan jika kita terus-menerus mengisi baterai smartphone meski baterainya masih penuh, hal ini justru bisa merusak perangkat tersebut. Begitu juga dengan tubuh kita, ketika sudah kelebihan kalori atau protein, tetapi tetap mengkonsumsi makanan berlebih, tubuh bisa mengalami overload, yang akhirnya berujung pada masalah kesehatan. Dalam Islam, menjaga kesehatan adalah sebuah kewajiban sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan baik. Keseimbangan dalam pola makan dan hidup sehat merupakan bagian dari upaya kita untuk memenuhi hak tubuh kita. Baterai smartphone yang diisi secara berlebihan bisa mengalami kerusakan. Hal ini sama halnya dengan tubuh kita yang bisa mengalami masalah kesehatan jika terus-menerus mengkonsumsi makanan berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan tubuh. Overload makanan tidak hanya menyebabkan kenaikan berat badan, tetapi juga bisa meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, bahkan sampai gangguan jantung. Al-Quran menegaskan pentingnya moderasi segala hal, termasuk dalam pola makan. Sebagaimana firman Allah, makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menekankan bahwa konsumsi yang berlebihan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Selain itu, Rasulullah SAW memberikan panduan tentang pola makan yang seimbang, di mana beliau bersabda, tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus melakukannya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan kita untuk mengatur porsi makan dengan lebih baik dan tidak berlebihan. Adapun hadis Rasulullah terkait daging dan ikan adalah sebagai berikut. Rasulullah bersabda, sebaik-baik daging adalah bagian punggungnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah pernah makan daging ayam, adalah Rasulullah suka memakan daging, akan tetapi beliau menyarankan agar tidak berlebih-lebihan dalam menyantapnya.
Rasulullah pernah berlindung dari rumah yang penghuninya berlebihan, menyantap daging. Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda, makanan pertama penghuni surga adalah hati ikan paus. Hadis riwayat Bukhari. Allah menganjurkan manusia untuk memakan tumbuh-tumbuhan terlebih dahulu. Kemudian Allah melarang manusia untuk berlebih-lebihan dalam hal makanan. Baru kemudian menganjurkan manusia untuk menyantap daging hewan. Riset modern dalam bidang nutrisi dan gizi menekankan pentingnya keseimbangan antara konsumsi nabati atau sayur-sayuran dan hewani ataupun daging tanpa berlebih-lebihan. Tubuh manusia membutuhkan sayur-sayuran sebagaimana ia juga memerlukan daging, sebab keduanya mempunyai kandungan gizi yang terbatas seperti asam amino, asam lemak esensial, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana dengan susu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minumlah oleh kalian susu sapi, karena susunya adalah obat, lemaknya adalah penyembuh, dan dagingnya adalah penyakit. Hadis riwayat Tirmizi. Susu merupakan bahan pangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini sudah diketahui oleh orang-orang yang hidup jauh sebelum Islam lahir, bahwasanya susu dapat mendorong pertumbuhan manusia dengan baik sejak bayi hingga dewasa. Susu merupakan protein nabati yang mempunyai kandungan asam amino esensial yang lengkap. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, air susu sudah mempunyai kandungan gizi yang sangat baik. Susu juga mengandung vitamin, unsur-unsur panas, energi pada gulanya, dan zat-zat lemak. Mengenai lemak yang terkandung dalam susu tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum susu lalu berkumur-kumur dan bersabda, sesungguhnya susu berlemak. Setelah Rasulullah minum susu, beliau berkumur agar kandungan lemak yang ada di dalam susu itu hilang. Ilmu kedokteran telah membuktikan hal tersebut, bahwa zat lemak yang terdapat pada susu adalah berupa butiran-butiran kecil dalam bentuk larutan dan gula. Setelah penelitian mengenai susu banyak dilakukan, sekarang terbukti bahwa susu mengandung semua zat-zat terpenting untuk perkembangan dan pertumbuhan sel tubuh manusia. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 21, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minuman kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. Ayat ini menerangkan bahwa susu mempunyai pelajaran bagi manusia dan hewan ternak yang mempunyai manfaat berupa susu yang menjadi makanan bergizi bagi manusia dalam kehidupannya. Demikianlah kultum singkat kita pada hari ini mengenai pentingnya konsumsi seimbang dalam Islam, terutama terkait dengan daging dan susu. Semoga kita dapat mengamalkan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh agama kita dalam menjaga kesehatan tubuh sebagaimana amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga keseimbangan dalam segala hal, baik dalam hal makanan, minuman, maupun pola hidup sehari-hari, agar kita selalu berada dalam turun. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalani ibadah puasa tahun ini dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.